saya adalah Muhammad Adam Alamsah, mahasiswa dari Fakultas Hukum Habaring Hurung Sampit dengan nomor NPM 220030. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sertifikat hak milik ganda dan beberapa upaya penyelesaian sertifikat hak ganda tersebut. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke penjelasannya. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN bertanggung jawab dalam melakukan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Namun, terkadang terjadi kesalahan dalam pendataan pada saat melakukan pengukuran tanah sehingga terbit sertifikat ganda atas tanah. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah hukum yang kompleks. Namun, apakah hanya salah pengukuran bisa menyebabkan terbitnya sertifikat ganda? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbitnya sertifikat ganda, antara lain: satu, peta pendaftaran belum terbentuk atau belum lengkap sebelum adanya peta Kadarstar. Untuk pendaftaran tanah, diterbitkannya alat pembuktian sementara yang dikenal dengan sebutan sertifikat sementara. Karena sertifikat sementara ini merupakan alat pembuktian mengenai macam-macam hak dan siapa yang punya, sehingga tidak membuktikan mengenai luas dan batas-batas tanah. Sertifikat sementara tersebut dapat menyebabkan sertifikat ganda. Di samping itu juga adanya kondisi penggambaran satu bidang tanah menggunakan lebih dari satu peta pendaftaran yang menyebabkan data mengenai letak bidang-bidang tanah terdaftar tidak jelas. Peta-peta yang digunakan dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari peta pendaftaran sebagian hasil dari prona, sertifikat massal dan adjudikasi, peta instansi pajak bumi dan bangunan, peta tata kota, peta desa, peta di mana antara peta yang satu dengan peta yang lain tidak ada keseragaman. Dalam artian bidang tanah terlihat dalam satu peta, belum tentu bahkan tidak terlihat dalam peta yang lainnya, sehingga hal ini sangat memungkinkan timbulnya sengketa. 2. Manusia. Manusia pun bisa menyebabkan terbitnya sertifikat ini, dikarenakan adanya human error, adanya kesalahan dan ketidakhati-hatian yang disebabkan oleh karena kecerobohan atau ketidaktelitian dalam menerbitkan sertifikat tanah dari petugas pendaftaran tanah. Artinya, petugas kurang meneliti dengan seksama dokumen-dokumen yang ada, sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Adanya administrasi yang tidak benar di kelurahan terjadi karena adanya surat bukti atau pengakuan hak yang dibuat oleh lurah ternyata terbukti mengandung ketidakbenaran, kepalsuan, atau sudah tidak berlaku lagi. Waduh, bahaya juga ya kalau begini. Kalau sudah begini, siapa dong yang salah? Namun, para sobat hukum tenang saja, dikarenakan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itulah, apa saja upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari hal semacam ini terjadi. BPN harus menyiapkan langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh BPN agar tak terjadi sertifikat ganda hak milik. Adapun langkah-langkah itu ialah: 1. Peta pendaftaran yang lengkap, yaitu peta tunggal. Awal terjadinya adalah pengukuran. Setiap petugas ukur datang ke lapangan harus membuka peta. 2. Apabila peta di lapangan hanya satu dan lengkap, sudah ada kaplingan, tidak dapat dilakukan lagi. 3. Peta tersebut harus tertib dan tiap tahun harus dikaji ulang. 4. Pengukuran harus dilakukan dengan benar karena merupakan hal penting untuk menghindari sertifikat ganda. Dan adapun peran pemegang sertifikat juga sangatlah penting untuk menghindari hal semacam ini terjadi. Pemegang sertifikat juga bisa melakukan beberapa upaya seperti misalnya berupaya menggunakan tanah yang dimiliki. Jika tidak ditinggali, maka pastikan digunakan untuk kebutuhan lain atau sekurang-kurangnya dilindungi dalam bentuk pagar keliling. Bagi para pemegang sertifikat tanah yang penerbitannya sebelum tahun 1997, agar mendatangi kantor BPN dan memastikan bahwa bidang tanah yang tertera di sertifikat telah dimasukkan ke dalam peta pendaftaran BPN. Jika ternyata bidang tanah tersebut belum masuk ke dalam peta BPN, maka pemegang sertifikat hak atas tanah harus meminta kepada petugas ukur BPN untuk datang ke lokasi bidang tanah dimaksud untuk melakukan pemetaan atau yang secara teknis disebut Graphical Index Mapping atau disingkat GIM.
Untuk mencegah terbitnya sertifikat hak milik ganda, penting bagi BPN untuk memperkuat sistem pendaftaran dan validasi data. Proses verifikasi pun harus lebih ketat untuk menghindari kesalahan dan kekurangan informasi yang dapat menyebabkan terbitnya sertifikat ganda. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kepemilikan tanah dan mengikuti proses pendaftaran yang tepat. Dalam menyimpulkan, diperlukan langkah-langkah tegas dalam menjaga integritas sistem penerbitan sertifikat hak milik tanah oleh BPN. Kepastian hukum atas kepemilikan tanah adalah hal yang vital dalam pembangunan masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengatasi masalah sertifikat hak milik ganda, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mengurangi potensi konflik atas kepemilikan tanah di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.